Terdakwa kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan izin ekspor benih benur lobster yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjalani sidang putusan atas perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Pembacaan vonis dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Albertus Usada didampingi Suparman Nyompa dan Ali Muhtarom. Edi sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 25 November 2020. Dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK, mereka kemudian menetapkan Edi beserta 6 orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara suap kepengurusan izin ekspor benih benur lobster. Ya, dan untuk mengetahui jalannya sidang Edi Prabowo, langsung saja kita bergabung bersama reporter Ramaditya Doma serta juru kamera Sartika Harahap yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Rama, bagaimana jalannya sidang yang tadi Anda sebutkan belum berlangsung, begitu bagaimana persiapannya? Iya, Dodi dan juga pemirsa, sejauh ini memang sidang terkait sidang vonis terhadap terdakwa Edi Prabowo dan juga 5 terdakwa lainnya atas kasus suap benih lobster dan juga izin budidaya lobster saat ini masih belum juga digelar, dan rencananya dalam waktu dekat yakni pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat akan digelar sesuai dengan pengumuman yang barusan disampaikan oleh pihak daripada PN Tipikor Jakarta Pusat, di mana memang sejauh ini yang perlu diketahui juga bahwa 5 atau 6 terdakwa yang mengikuti sidang vonis hari ini termasuk juga Edi Prabowo tidak hadir di lokasi karena memang berkaitan dengan kondisi pandemi. Mereka mengikuti sidang dari rutan masing-masing, di mana salah satunya adalah Edi Prabowo, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengikuti sidang di rutan KPK yang memang sejak awal penangkapan atau TT pada November 2020 hingga saat ini Edi Prabowo mendekam di jeruji besi untuk sementara waktu di rutan KPK. Adapun di sisi lain yang perlu diketahui juga bahwa Dodi, dalam sidang vonis kali ini memang beberapa pengacara atau kuasa hukum daripada Edi Prabowo dan juga 5 terdakwa lainnya tidak ada di lokasi. Mereka ikut mendampingi daripada terdakwa termasuk Edi Prabowo di lokasi masing-masing, dan sejauh ini memang sidang sudah disiapkan sedemikian rupa dan dalam waktu dekat atau dalam 30 menit ke depan akan mulai digelar, di mana memang nantinya vonis akan langsung dibacakan oleh 3 majelis hakim, dan sebelumnya tuntutan yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah sekitar 5 tahun penjara dengan denda 400 juta rupiah dan diwajibkan kepada Edi Prabowo untuk membayar uang pengganti atas kasus suap ini adalah sebesar 77.000 US dollar dan juga sekitar 9,6 miliar rupiah kepada negara. Adapun memang dari tuntutan yang sudah disiapkan tersebut diketahui banyak yang menyoroti atas tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh menteri saat ini dibandingkan dengan menteri-menteri sebelumnya. Seperti misalnya kami menyoroti banyak kejanggalan dan juga banyak suara kritikan atas adanya tuntutan 4 tahun 5 tahun maksud kami penjara ini. Memang sebelumnya jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi menteri sebelumnya atau pada era KPK sebelumnya adalah sekitar seperti misalnya kami ingin mengambil permisalan adalah Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Imam Nahrawi yang sebelumnya juga sempat dijerat korupsi atas kasus dana hibah atau dana daripada KONI yang sekitar 10 tahun penjara tuntutan, dan juga ada Menteri Agama Surya Dharma Ali terkait dengan dana haji yang saat itu juga dijerat dengan 10 tahun penjara juga, namun saat ini hanya 5 tahun penjara. Namun yang jelas dari pihak Edi Prabowo juga menyangkal atas tuduhan-tuduhan dan juga atas tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dengan 5 tahun penjara, dan dirinya berhak untuk mendapatkan lebih sedikit daripada tuntutan yang diajukan karena memang sebelumnya ada 2 pasal yang menjeratnya begitu atas tuntutan yang sudah diberikan, yakni pasal 11 dan 12 Undang-Undang Tindak Pemberantasan Korupsi, di mana memang dari 2 pasal tersebut ada kemungkinan juga jika diambil hukumannya adalah 4 hingga penjara seumur hidup. Namun daripada jaksa penuntut umum mengajukan untuk 5 tahun penjara dengan denda 400 juta rupiah. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Dodi. Ya, Rama, apakah sudah ada tanggapan atau komentar dari kuasa hukum Edi Prabowo menjelang sidang siang hari ini?
Iya, Dodi, berkaitan dengan tuntutan dan juga tanggapan menjelang sidang vonis ini dari pihak kuasa hukum Edi Prabowo sebelumnya, salah satu pengacara yakni Susilo Aribowo mengatakan bahwa pihak atau kliennya ini dalam tanda kutip adalah Edi Prabowo berhak mendapatkan hukuman lebih ringan daripada tuntutan, yakni di mana memang dirinya berharap bahwa dua pasal yang menjeratnya hanya dibenturkan dengan pasal 11, di mana pasal 11 terkait UU Tipikor ini, tindak pidana pemberantasan korupsi ini adalah dengan hanya 1 tahun penjara begitu. Namun memang dari jaksa penuntut umum sebelumnya telah memberikan yakni tuntutan 5 tahun penjara, dan juga dari Edi Prabowo sebelumnya dalam pembacaan nota pembelaan atau pleidoinya mengatakan bahwa dirinya berhak mendapatkan atau dapat lebih diringankan karena di sisi lain daripada majelis hakim berharap untuk bisa meringankan, seperti misalnya karena Edi Prabowo sempat mengatakan bahwa dalam pleidoinya dirinya memiliki istri dan juga 3 orang anak yang masih berusia muda atau masih anak-anak yang layak mendapatkan perhatian lebih daripada saat ini. Maka itu Edi Prabowo berharap bahwa tuntutan atau hukuman yang nantinya akan dibacakan atau diputuskan hari ini oleh majelis hakim bisa lebih ringan atau bahkan bisa dibebaskan dari tuntutan, karena memang sebelumnya banyak yang meminta bahwa tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini memang masih terlalu ringan. Namun yang jelas kita semua juga masih menantikan apakah seperti apa vonis yang diberikan oleh majelis hakim nantinya terhadap Edi Prabowo, yang memang berharap bahwa bisa mendapatkan vonis lebih ringan atau bahkan dapat dibebaskan daripada tuduhan. Namun yang jelas kita masih menantikan seberapa berat vonis yang akan diberikan terhadap Edi Prabowo dan juga 5 terdakwa lainnya yang akan dibacakan dalam waktu dekat. Dodi. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda. Reporter Ramaditya Doma serta juru kamera Sartika Harhab melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Menteri